Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di sore ini, untuk menemani waktu ngabuburit kawan-kawan semua, kita coba lihat permainan dari Alireza Firoza versus Levon Aronian. Di 2 hari di babak penyisihan ini, penampilan Alireza cukup meyakinkan. Di hari pertama kemarin lusa, Alireza menang 3 kali, kalah 1 kali, dan remis 1 kali. Di hari kedua tadi malam, Alireza menang 2 kali, 1 kali kalah, dan 2 kali remis. Ini menempatkan posisi Alireza di posisi kedua. Sedangkan lawannya, Levon Aronian, sepertinya 2 hari ini kawan kurang panas mainnya. Posisinya masih berada di peringkat ke-9. Dan tanpa babi bu lagi, kita coba langsung saja ke atas papan. Di sini Alireza Firoza memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4. Levon Aronian membalas kuda F6, kuda F3, pion D5, dan gajah F4. Lanjut Alireza bermain dengan Queen's Bishop Opening atau pembukaan gajah menteri. Langkah pion E6 yang nantinya diikuti oleh gajah di peta D6 bisa jadi pilihan bagi hitam. Di sini Levon Aronian bermain dengan variasi pion C5. Nantinya akan diikuti langkah kuda C6 atau memainkan menteri ke peta B6. Dan putih bisa melanjutkan dengan memainkan pion E3 untuk membuka diagonal bagi gajah petak terangnya, atau memainkan pion C3 di posisi seperti ini. Alireza bermain dengan mainline pion E3. Dan Levon Aronian melanjutkan variasi menteri ke B6. Kebanyakan kawan pemain menghindari mengeluarkan menteri terlalu cepat dalam fase pembukaan. Ini sedikit menyalahi atau prinsip dasar catur kawan, tapi yang main kali ini adalah Super Grandmaster. Tentu dia sudah tahu apa yang harus dilakukan di langkah-langkah berikutnya. Menteri hitam ini sedang mengincar pion B2 kawan. Direspon oleh Alireza melangkahkan kuda ke C3, tidak mencoba melindungi atau mendorong pionnya menghindari ancaman dari menteri hitam ini. Ini adalah sebuah jebakan bagi hitam. Bila hitam melanjutkan dengan langkah menteri pukul pion B2 ini, maka kuda putih bisa lompat ke B5, selanjutnya memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng hitam. Jika diantisipasi dengan langkah kuda di A6, beteng putih akan bergeser ke B1 mengancam menteri. Setelah menteri pukul pion, beteng digeser kembali mengancam menteri. Setelah menteri kembali bergeser, beteng akan pukul kuda yang menjaga petak C7. Setelah dipukul balik, kuda putih lompat ke C7 skak, menggarpu beteng, dan putih bisa mendapatkan beteng hitam di A8. Jika hitam mencoba mengeliminasi gajah yang ada di peta F4 ini dengan kuda di H5, gajah bisa ke C7 skak. Setelah raja bergeser, gajah bisa ke A5. Ini untuk membantu kontrol pada diagonal ini kawan, juga mempersiapkan kudanya untuk keluar ke peta C7 nantinya. Jadi jangan sekali-kali kawan pada posisi seperti ini saat pegang hitam, pukul pion B2 ini dengan menteri. Pion B2 merupakan pion racun pada posisi ini. Di sini Levon Aronian hanya melanjutkan pengembangan gajah D7. Beteng digeser ke B1 melindungi pion B2. Pion E6 membuka lajur bagi pengembangan gajah petak gelap. Sekarang Alireza memainkan atau mengembangkan gajah E2 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Di langkah berikutnya kawan, langkah yang cukup bagus bagi hitam adalah langkah gajah ke peta E7 ataupun menantang gajah petak gelap putih di peta D6 untuk mempersiapkan rajanya segera rokade pendek. Tapi terlebih dahulu Levon Aronian mengembangkan kuda ke C6. Alireza rokade pendek, dan Aronian masih menunda untuk mengembangkan gajah petak gelapnya. Dia memainkan pion C, pukul pion D4, dipukul balik oleh pion E. Sekarang beteng digeser ke C8. Langkah beteng ke C8 juga cukup bagus, tapi langkah mengembangkan gajah ke peta E7 jauh lebih kuat daripada memainkan beteng ke C8 ini. Ini bertujuan untuk mempersiapkan rajanya untuk segera rokade pendek. Pion A3 lanjut Firoza untuk mengontrol peta B4, dan mungkin juga untuk mempersiapkan pionnya untuk didorong maju kawan. Di sini direspon oleh hitam memainkan gajah ke E7. Beteng digeser ke E1 oleh Alireza. Levon Aronian rokade di langkah ke-11-nya.
dan sekarang gajah ke D3. Tentu mengincar pion H7 juga membuka lajur bagi betengnya untuk mengontrol diagonal, maksud saya lajur yang sudah semi terbuka ini. Pion A6, kuda putih lompat ke E3 mencoba mensentralisasi posisi kudanya untuk menantang kuda di petak C6 ini. Tantangan ditolak oleh Levon Aronian. Dia menggeser beteng F ke E5 untuk membackup gajah di petak D7-nya. Tadi sebelum menggeser beteng ke petak D8 ini kawan, patut dipertimbangkan hitam bisa memainkan gajahnya ke petak E8 untuk menghindari ancaman dari kuda putih ini. Tapi Levon langsung memainkan betengnya ke D8 dan gajah bergeser ke G5 mengincar kuda F6. Di sini Levon Aronian menggeser rajanya ke F8. Apa kawan maksud dari hitam atau Aronian memainkan rajanya ke F8 ini? Padahal terlihat pion yang ada di petak D4 ini terlihat gratis yang bisa dipukul oleh kuda. Yang ditakutkan oleh Levon Aronian mungkin seperti ini kawan. Jika kuda hitam pukul pion D4 ini, putih akan mengorbankan gajah pukul pion H7. Jika dipukul oleh raja, putih akan melanjutkan gajah pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh hitam, Menteri putih akan ke H5 skak, raja ke G8, menteri pukul pion F7 skak. Karena peta F7 ini sudah di backup oleh kudanya di peta E5 ini, raja bergeser ke H8, kuda pukul gajah, dan selanjutnya bersiap pukul gajah di F6 ini. Mungkin hitam akan pukul kuda dengan beteng, menteri pukul beteng, dan menteri hitam akan ke C7 untuk menantang pertukaran menteri. Lebih amannya seperti itu kawan. Inilah variasi yang ditakutkan oleh hitam. Posisi putih lebih baik daripada hitam. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah melakukan pengorbanan dengan pukul pion H7, hitam memukulnya dengan kuda. Selanjutnya gajah akan pukul gajah mengancam beteng. Bila beteng digeser ke E8, selanjutnya kuda akan pukul gajah mengancam menteri. Menteri hitam ini harus tetap menjaga kudanya kawan. Bila posisinya tidak berada pada diagonal ini, kuda hitam ini akan tewas oleh menteri putih. Tapi engine pada posisi seperti ini merekomendasikan menteri bergeser ke C7. Menteri putih pukul kuda, menteri hitam pukul kuda putih, gajah akan ditarik mundur ke B4. Dengan variasi ini pun kawan, posisi putih masih lebih baik daripada hitam. Seperti yang kalian lihat, putih menang 1 perwira dengan variasi seperti ini. Oleh karena itu kawan, di posisi seperti ini tadi, hitam menggeser rajanya ke F8 dan Alireza melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah hitam, menteri hitam ke H5 mengincar pion F7 dan tentu memberikan ancaman skakmat. Di backup oleh gajah di E8, kuda lompat ke G4 mengincar gajah di peta F6 ini. Gajah pukul pion D4, menteri pukul pion H7, dan raja hitam bergeser ke E7 menghindari ancaman skak dari menteri putih di peta H8 tadi. Mungkin langkah pion maju ke G6 bisa jadi pilihan bagi hitam ini untuk membuka diagonal gelapnya bagi gajah untuk mengontrol peta H8. Levon Aronian lebih memilih menggeser rajanya kawan dan Alireza melanjutkan langkah kuda ke E2 mengancam gajah. Gajah tidak dipindah oleh Levon Aronian karena merasa sudah dilindungi oleh kuda dan menterinya. Aronian kembali menggeser rajanya kali ini ke D6. Pion C3 mengancam gajah. Gajah mundur ke E5 dan gajah putih mundur ke C2. Ini untuk membuka lajur D bagi salah satu beteng yang bisa digeser ke lajur ini, atau juga mengosongkan peta bagi menterinya untuk ditarik mundur ke peta D3 ini. Kemungkinan langkah apapun masih bisa terjadi di langkah ke-21 nanti kawan. Pion F6 melanjut Levon Aronian, menteri pukul pion G7 lanjut Alireza, dan gajah hitam ke H5 mengincar kuda di G4 ini. Kuda lebih memilih pukul pion F6, beteng naik ke C7 mengancam menteri, kuda lompat ke E4. Alireza mengorbankan kudanya untuk membuka lajur D.
Beteng digeser ke D1 oleh Alireza Skak. Raja bergeser ke C5. Sekarang lanjut pion B4 Skak. Raja ke C4. Raja bergeser ke B5, pion putih akan maju ke A4 kembali Skak, jadi nanti lari tetap ke peta C4. Jadi Levon Aronian langsung memainkan rajanya ke C4 dan menteri putih ke H6 menghindari ancaman dari beteng hitam tadi. Juga memberikan ancaman bagi gajah putih di peta H5 ini sekaligus mengincar pion yang ada di peta E5 untuk kembali memberikan skak bagi raja hitam. Levon Aronian melangkahkan kuda pukul pion B4. Berbalik sekarang, Levon Aronian mencoba mengorbankan perwiranya ini untuk membuka akses bagi menterinya melindungi pion E6-nya. Menteri putih sekarang lebih memilih pukul gajah dan Levon Aronian melanjutkan gajah pukul pion C3. Kuda putih pukul gajah C3, kuda hitam pukul gajah C2. Sekarang jumlah materi sama tapi posisi raja putih sangat terbuka dan sangat berbahaya. Putih melanjutkan beteng pukul pion E4 skak, raja pukul kuda, beteng putih pukul beteng di D8, raja ke B2 mencari tempat yang lebih tertutup. Sudah terlihat kawan di langkah ke-31 ini putih masih cukup unggul dengan kedua beteng plus menteri, sedangkan hitam mempunyai beteng plus kuda tapi posisi rajanya pun dalam pengungsian ke arah pertahanan putih. Menteri hitam bergeser ke E5 skak, raja pukul pion, beteng ke D3 skak. Di sini Levon Aronian menyerah setelah rajanya sudah diuber-uber oleh para perwira putih. Sudah tidak mungkin lagi bagi hitam meneruskan langkahnya karena beberapa langkah lagi akan kena skak mat. Jika permainan dilanjutkan dengan raja ke A2, beteng A4 skak, ditutup oleh kuda, beteng A pukul kuda skak, raja ke B1, beteng ke A1 skak, raja ke C2, dan menteri ke E2, skak mat. Itulah kawan-kawan permainan yang cukup brutal dari Alireza Firoza membongkar atau mengejar raja hitam sampai terbirit-birit memasuki area pertahanan putih. Mungkin dengan gaya permainan seperti ini kawan, patutnya lawan-lawan berikutnya dari Alireza patut takut atau gentar melihat permainan Alireza seperti ini. Dan kita berharap atau sebetulnya admin juga menjagokan Alireza bisa bermain lebih bagus di babak-babak berikutnya kawan. Karena di seri-seri sebelumnya Alireza ini hanya mampu menembus babak quarter final saja, tidak sampai menembus babak semifinal. Di seri sebelumnya, di seri keempat, Alireza Firoza ditumbangkan oleh Wesley So di babak quarter final. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di waktu ngabuburit ini. Kita akan lanjut besok kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.